Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk, hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Tiga calon wakil presiden, cawapres, yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 beradu gagasan dalam debat yang digelar di Jakarta, Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2023, malam. Tema debat kali ini adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Proyek Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara menjadi perdebatan yang panas dalam debat Pilpres 2024 seri kedua, yang mempertemukan tiga cawapres, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Gibran menyebut anggaran IKN tidak sepenuhnya ditanggung APBN, sementara Mahfud mendebat IKN belum ada investor dan Muhaimin Iskandar menyebut akan membangun 40 kota baru. Dalam debat kali ini, Muhaimin Iskandar, pasangan dari Capres Anies Baswedan, sempat kerepotan menjawab pertanyaan dari pesaingnya, Gibran Rakabuming Raka tentang State of the Global Islamic Economy, SGIE. Secara keseluruhan, pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Gadjah Mada, UGM, Hempri Suyatna, menilai jawaban dari para cawapres mengenai persoalan ekonomi kerakyatan dan digitalisasi tidak terlalu tajam, dan belum fokus pada inti persoalan yang dihadapi masyarakat. Hempri juga menilai kurang elaborasi dan kurang membeberkan langkah konkret yang akan dilakukan. Senada, peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Denny Yuwarta Junifta mencatat ada sejumlah hal yang luput dalam debat cawapres kali ini. Beberapa cawapres saling berdebat terkait dengan bagaimana meningkatkan tax ratio. Cuma di sisi lain, soal bagaimana langkah-langkah tax ratio itu dapat ditingkatkan, sepertinya luput dari perdebatan kali ini, ujar Denny. Apa pertanyaan yang membungkam Cak Imin? Cak Imin, begitu Muhaimin Iskandar biasa disapa, tak memahami pertanyaan yang dilontarkan Gibran mengenai State of the Global Islamic Economy, SGIE, dalam salah satu sesi debat yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin Gus Muhaimin paham sekali soal ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Tanya Gibran Rakabuming Raka. Cak Imin kemudian membalas, terus terang saya tidak paham SGIE. Ia pun meminta Gibran untuk menjelaskan apa itu SGIE. Moderator debat, Alvito Dianova, sempat menanyakan apakah Cak Imin benar-benar ingin Gibran langsung menjawab. Ada lagi pertanyaan, ini waktu Anda memberikan jawaban 2 menit, kalau dipakai untuk bertanya waktu akan habis. Tidak apa-apa, tanya Alvito. Cak Imin menjawab, tidak apa-apa, karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Gibran lantas menerangkan mengenai SGIE. Dalam konferensi pers pasca debat,
Cak Imin merespons pertanyaan mengenai ketidaktahuan istilah SGIE tersebut. Istilah-istilah itu kan banyak sekali. Ada yang kita hafal, ada pula yang kebetulan lupa singkatannya, tutur Muhaimin. Menurut Muhaimin, pertanyaan yang mengandung singkatan teknis bisa saja dimunculkan setiap saat dan yang penting adalah apakah akhirnya penjawab mengerti substansi dan bisa menjelaskannya secara tepat. Anies Baswedan selaku pasangan Capres Muhaimin mengatakan terminologi teknis bisa dijawab dengan Google. Yang dibutuhkan dalam level kepimpinan nasional adalah yang substantif, ujarnya. Publik bisa menilai kualitas pertanyaan apakah ini format cerdas cermat atau format ideologi selaku pemimpin nasional, tetapi sebagai pertanyaan ya sah-sah saja. Apa saja janji para cawapres soal isu ekonomi? Gibran Rakabuming menjadi cawapres pertama yang menyuarakan visi dan misinya dalam debat Pilpres 2024 seri kedua. Dia mengusung visi misi di bidang ekonomi yang berkelanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Di atas panggung, dia menjelaskan bahwa nantinya Indonesia harus mampu keluar dari middle income trap, keadaan ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak bisa keluar dari tingkatan menjadi negara maju. Untuk itu kuncinya, menurut Gibran, menaikkan nilai tambah di dalam negeri di tengah gempuran resesi dan konflik geopolitik. Jika terpilih, ia menjanjikan akan melanjutkan hilirisasi, bukan hanya di sektor tambang, tapi juga pertanian, perikanan, dan digital. Selain itu dia bersama Prabowo Subianto juga akan melanjutkan pemerataan pembangunan yang tak lagi Jawa sentris. Kemudian, yang tak kalah penting adalah menggenjot ekonomi kreatif dan UMKM. Pasalnya Gibran mengeklaim, Indonesia memiliki 64 juta pelaku usaha kecil dan menengah yang menyumbangkan 61% dari PDB. Jika dipenuhi maka insya Allah terbuka 19 juta lapangan kerja, ucapnya. Gibran juga menyinggung bahwa pembangunan ibu kota negara, IKN, Nusantara yang berkelanjutan akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, membuka akses, dan konektivitas, serta lapangan kerja. IKN juga klaimnya tak hanya menjadi bangunan pemerintah, tapi simbol pemerataan pembangunan di Indonesia dan simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Ia juga meyakini suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, dan bioetanol. Untuk digitalisasi akan siapkan anak-anak muda yang ahli AI, ahli Bitcoin, ahli robotik, ahli perbankan syariah, dan anak muda ahli kripto. Peneliti INDEF Denny Yuwarta Junifta mengatakan bahwa tujuan ekonomi Indonesia ke depan adalah lepas dari middle income trap. Sayangnya, dalam pertanyaannya Gibran menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini dianggap resilient. Kondisi pertumbuhan saat ini tidak cukup untuk mengejar lepas dari jebakan. Minimal 7% agar kita bisa lepas dari jebakan tersebut, jelas Denny. Sementara itu, Mahfud MD memulai visi misinya dengan menghabiskan waktu sepanjang hampir 20 detik untuk mengucapkan Selamat Hari Ibu, sebelum melanjutkannya dengan, dan sesudah ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyoroti maraknya korupsi di Indonesia sebagai penghalang terbesar untuk mencapai kemakmuran ekonomi. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda menargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%, tutur Mahfud MD. Dia menambahkan bahwa, menurut pihak yang bertanya itu, tingkat pertumbuhan ekonomi setinggi itu hanya tercapai pada periode tahun 1981 sampai tahun 1991 pada era Orde Baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita. Kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena ini kita kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor, impor, dan investasi. Mahfud MD menyoroti hasil riset Transparansi Internasional yang mengatakan korupsi terjadi secara masif di eksekutif, yudikatif, dan legislatif, secara besar-besaran. Akibatnya apa? Rakyat miskin,
Ujarnya seraya mengutip beberapa individu yang dia temui di beberapa tempat di Indonesia yang mengeluhkan kondisi ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita punya udara, pesawat terbang kita ternyata di udara juga banyak korupsi. Kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi, tutur Mahfud MD, yang juga menyorot mereka yang merasa diperas ketika ingin melakukan investasi atau melakukan usaha di Indonesia. Kalau kami bayar, padahal diperas. Lalu ketahuan, kami ditangkap. Katanya kami menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat ini, tambahnya, kemudian menutup visi misinya dengan menegaskan pentingnya pemerataan ekonomi di Indonesia. Dalam pemaparan visi misinya, Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menjabarkan sejumlah masalah ekonomi yang harus diberantas. Ia menggunakan kata "selepet" untuk menggambarkan upaya pemberantasan tersebut. Pemerataan ekonomi dengan menaikkan pajak bagi orang kaya, sekaligus menurunkan pajak untuk warga menengah ke bawah. Cak Imin juga berjanji akan memberantas mafia dalam perdagangan Indonesia. Lebih jauh, Cak Imin mengeklaim akan mengurangi angka pengangguran yang saat ini mencapai 8 juta jiwa. Namun, 80 juta lainnya bekerja di sektor informal yang pendapatannya tidak pasti. Ia juga berjanji akan melanjutkan, bahkan menambah program bansos. Cak Imin juga menjanjikan 5% APBN, sekitar 150 triliun rupiah, untuk kaum muda, salah satunya melalui program kredit usaha anak muda. Ia juga berjanji akan memberikan 5 miliar rupiah per desa tiap tahun. Adu argumen soal ekonomi kerakyatan, di sesi pertama debat Cawapres, tema yang dibahas mengenai ekonomi kerakyatan. Pertanyaan dari panelis yang muncul adalah bagaimana kebijakan pasangan calon untuk mengatasi digitalisasi yang berpotensi merugikan usaha dan mitra konsumen melalui penyalahgunaan data digital. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan kebijakan terkait dengan data digital sudah dibuat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, PDP, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT. Namun begitu, persoalan data digital yang masif terjadi saat ini dan menjerat masyarakat adalah pinjaman online alias pinjol. Kasus pinjol sangat problematik karena dia dibuat secara hukum perdata, lewat gawai. Rakyat yang tidak tahu langsung mengiyakan syarat-syarat pinjaman online tanpa mengetahui dampak negatifnya, ucap Mahfud MD. Gara-gara ketidaktahuan masyarakat, banyak jadi korban bahkan sampai bunuh diri. Mahfud mengambil contoh kasus seorang guru di Semarang, Jawa Tengah, yang meminjam uang dari pinjol sebesar Rp500.000 tapi utang yang harus dibayar menjadi Rp240 juta lantaran bunga yang berkali lipat. Sebagai Menko Polhukam, dia mengaku pernah menyampaikan ke Polri soal kasus-kasus pinjol. Tapi Polri klaimnya, enggan menangani persoalan ini lantaran ranahnya hukum perdata. Begitu pula Otoritas Jasa Keuangan, OJK, yang menyebut kasus pinjol bukan kewenangan mereka sebab pinjol-pinjol tersebut ilegal. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyebut perkembangan teknologi, digital, dan kemampuan UMKM masih terjadi gap atau kesenjangan. Untuk itu harus ditindaklanjuti, selain memberesi persoalan pinjol yang sudah merajalela. Menurut Cak Imin, kemampuan untuk memasuki dunia digital membutuhkan bantuan pemerintah terutama terkait literasi digital untuk UMKM bagi keberlangsungan usaha kecil menghadapi persaingan. Di sisi lain, membutuhkan kapasitas teknologi supaya bisa membenahi kecepatan internet yang masih rendah, imbuhnya. Sedangkan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan selain masalah pinjol, permasalahan lain yang harus dicemati adalah pencurian data. Karena itulah dia berjanji akan menguatkan keamanan siber, cyber security. Selain itu yang perlu ditekankan, katanya, bagaimana para pelaku usaha e-commerce bisa mengikuti regulasi yang ada. Sehingga tidak ada lagi yang disebutnya barang-barang lintas negara membunuh UMKM. Kita harus melindungi UMKM. Kedepan yang kita siapkan harus ada penguatan sumber daya manusia. Manusianya, digitalnya. Karena itu kita ingin anak muda ikut andil dalam hilirisasi digital yang kita canangkan sebentar lagi, tutur Gibran.
Adu argumen soal prioritas anggaran dan IKN. Dalam sesi debat kedua, para cawapres dihadapkan pada pertanyaan mengenai prioritas anggaran pemerintah lebih untuk pembangunan infrastruktur fisik atau sumber daya manusia, SDM. Gibran mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur fisik dan SDM harus dilakukan secara paralel. Ia kemudian mengatakan bahwa tidak semua program pembangunan harus dibiayai dari APBN. Ia lantas menarik contoh proyek pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Banyak yang gagal paham, tidak 100% pembangunan IKN menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%, sisanya investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri, katanya. Menurut Gibran, pekerjaan rumah pemerintah saat ini adalah menambah penerimaan negara. Untuk itu, mereka akan membentuk badan penerimaan negara yang dikomandoi oleh Presiden sehingga koordinasi antar kementerian lebih luas. Gibran juga menyebut akan menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Mahfud kemudian menanggapi jawaban Gibran mengenai anggaran IKN. Sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Kalau ada sebutkan, 2 atau 1, investor mana yang sudah masuk ke sana? Tanya Mahfud. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah yang sudah kuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu. Mahfud mengaku setuju pemerintah harus menarik investor ke IKN, agar pendananya sesuai dengan rencana semula, bukan hanya dari APBN. Sementara itu, Cak Imin menanggapi dengan menyatakan bahwa pemerintah harus mengetahui prioritas. Menurutnya, anggaran pembangunan IKN seharusnya bisa digunakan untuk membangun berbagai sektor lain di Kalimantan. Gibran langsung merespons dengan mengatakan bahwa IKN bukan hanya untuk membangun bangunan pemerintah, tapi juga simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Menanggapi pertanyaan Mahfud, Gibran mengeklaim bahwa sudah banyak investasi masuk IKN dan masih akan terus bertambah. Direktur Riset Kor Indonesia, Ahmad Akbar Susanto, menganggap jawaban masing-masing cawapres soal prioritas pembangunan infrastruktur atau SDM secara normatif sudah benar. Namun, ia meragukan klaim Gibran soal investor IKN tidak meyakinkan. Penjelasan Gibran tentang keberadaan investor IKN tidak meyakinkan. Pak Jokowi sendiri baru-baru ini mengakui belum ada investor asing masuk, kata Ahmad. Dalam kunjungan ke IKN pada Rabu lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa investor dalam negeri sudah berbondong-bondong ke proyek ibu kota baru itu, tapi bukan secara langsung investor asing. Selama yang di domestik masih berbondong-bondong, saya kira, tapi juga sebetulnya yang investor dalam negeri pun sebetulnya itu pun sudah partneran sama yang asing, ujar Jokowi. 1-2 saya tahu sudah partneran dengan asing. Sebetulnya juga sama saja. Sementara itu, pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengamini bahwa dana awal pembangunan IKN memang harus dari APBN. Yang menjadi isu yang belum terjawab dari Paslon 2, Gibran, adalah angka 2% dari APBN. Berapa besar komposisinya dan sampai kapan, ucapnya. Ide bangun 40 kota setara Jakarta dipertanyakan. Menanggapi sindiran Gibran kepada Muhaimin atas pernyataannya yang dinilai kontradiktif sebab ingin membangun kota selevel Jakarta tetapi tidak mendukung IKN, Denny merasa Gibran berhasil mengeksploitasi celah yang ditunjukkan oleh Pak Muhaimin. Menanggapi sindiran Gibran kepada Muhaimin atas pernyataannya yang dinilai kontradiktif sebab ingin membangun kota selevel Jakarta tetapi tidak mendukung IKN, Denny merasa Gibran berhasil mengeksploitasi celah yang ditunjukkan oleh Pak Muhaimin. Sementara pengamat tata kota dan infrastruktur Yayat Supriyatna juga mempertanyakan ide Muhaimin tentang pembangunan 40 kota setara Jakarta yang diutarakan Muhaimin. Ini seperti mimpi. Dalam 5 tahun 40 kota setara Jakarta. Karena kapasitas fiskal setiap daerah sangat berbeda, kota-kota kita masih setengah mandiri dari sisi keuangan. Belanja daerah untuk infrastruktur fisik hanya sekitar 20 atau 30% dari APBD. Sisanya untuk kebutuhan internal pembiayaan operasional pemerintah daerah, tutur Yayat.
Hampir sebagian besar kota-kota besar masih sangat tergantung dari bantuan pusat untuk sektor transportasi atau sektor strategis lainnya. Dan hampir setiap bantuan pusat daerah tidak punya dana pendamping anggaran dari pusat. Karena terganjal di DPRD yang anggotanya sebagian tidak paham tentang kebijakan dari program pusat, imbuhnya. Yayat menambahkan bahwa pada prakteknya, banyak bantuan pusat yang tidak efektif. Dia mencontohkan bantuan pembangunan pelabuhan laut yang tidak dibarengi dengan upaya pemerintah daerah membangun jalan atau menyiapkan sarana transportasi. Akibatnya banyak bantuan pusat yang mangkrak atau tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, ujar Yayat. Yayat juga menyoroti kepentingan daerah yang sering tidak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Membangun 40 kota di Indonesia suka bentrok dengan kepentingan kepala daerah yang sering berganti-ganti kebijakan dan sering tidak bersinergi dengan kebijakan pusat. Ini yang seharusnya dijelaskan oleh para cawapres, tutur Yayat. Jakarta jangan dijadikan contoh indikator keberhasilan. Karena Jakarta tidak pas sebagai contoh keberhasilan. Banyak kota-kota lain dunia yang bisa contoh model sebagai cara untuk belajar membangun kota, pungkasnya. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.